kita dari api neraka, saudara. Seyogianya orang yang berakal harus berpikir dengan pikiran yang positif bahwasanya kita hidup ini, saudara, diciptakan untuk kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman berbeda alam setelah kita berhidup 9 bulan di alam ibu kita, di alam rahim, kecuali di dunia bila ba'dahin, dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberikan panjang umur, selalu bertakwa kepada Allah. Saudara, tak kalah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan-keuntungan untuk dia beribadah kepada Allah. Dari puasa yang pertama, dari puasa yang 10 yang kedua, dari puasa yang 10 terakhir, seyogianya orang betul-betul berambisi. Orang yang beranggapan setiap malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang beranggapan bahwasanya hari ini adalah malam ini adalah Lailatul Qadar, orang itu bakal mendapatkan Lailatul Qadar. Satu contoh yang bisa dirasakan kita semua, yang bisa kita hayati semua. Tidak perlu kita melihat malaikat. Bukan kelasnya kita melihat malaikat. Tidak perlu kita bersentuhan dengan malaikat. Bukan kelasnya kita bersentuhan dengan malaikat. Bukan kelasnya kita melihat malaikat yang hadir. Yang jelas pada pagi hari ini tidak kosong dari malaikat yang menyaksikan kita semua, saudara. Yang dimaksud oleh Allah untuk mencatat siapa yang hadir pada sholat subuh berjamaah ini, saudara. Saudara, yang paling penting adalah insyirahus sadri. Hati kita menjadi tenang, longgar, damai, aman, dan melakukan ibadah selanjutnya akan menjadi ringan. Itu sudah sentuhan Lailatul Qadri sudah merasuk dalam diri kita, saudara. Itu daripada sayap-sayap malaikat yang menyentuh kita sudah bisa kita rasakan, saudara. Yang sebelumnya kita berat sholat tahajud, yang sebelumnya kita berat sholat witir, yang sebelumnya kita berat sholat tarawih, tahu-tahu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, satu pasang yang tidak bisa dipisahkan dengan puasa ini adalah zakatul fitri. Ini yang harus dipikirkan dan direnungkan. Karena saudara, Sayyidina Abdullah bin Abbas, misanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habrul ummah, misanannya khidmah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah, Sayyidina bin Abbas tidak mengerti apa-apa, cuma menyiapkan sandalnya Rasulullah, menyiapkan anduknya Rasulullah, menyiapkan air hangatnya Rasulullah. Ditanya begitu Rasulullah keluar dari kamar, "Malak ya Ibn Abbas? Ma fa'al?" Apa yang kau lakukan ya Ibn Abbas? "La'allaka tahtaj ya Rasulullah." Saya beranggapan mungkin engkau membutuhkan handuk ini ya Rasulullah, membutuhkan air hangat ini ya Rasulullah. Apa yang diberikan mukafa'ah, yang diberikan balasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah angkat tangannya, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, pandaikan Ibni Abbas ini dan berikan ilham ilmu tafsir, ilmu ta'wil. Tidak seorang pun ahli tafsir, ahli hadis, kecuali banyak dari mereka berguru kepada Ibni Abbas. Sampai yang datang dari Irak, yang tanya bahasa Arab kepada Ibni Abbas, yang tanya Nahu kepada Ibni Abbas, yang tanya Balaghah kepada Ibni Abbas, yang tanya ilmu hadis kepada Ibni Abbas, yang tanya ilmu tafsir kepada Ibni Abbas, berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau kita khidmah kepada orang yang saleh, kepada orang alim lillah karena Allah, kita akan mendapatkan doa dari beliau lebih bagus daripada mujahadah berpuluh-puluh tahun, saudara. Beliau mengatakan, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas, an Ibn Abbas, an Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri lis-shaim tuhratun lis-shaim min al-laghwi war-rafath, faman addaha qabla shalah fahiya zakatul fitri zakatul maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqat min as-sadaqat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya, Bib? Zakatul fitri
Apa makna zakat ini? Lihat dalam bahasa Arab saudara. Makna zakat ini nama, tumbuh. Seperti sampai nanam bibit bakal tumbuh, yaitu kalau sampai mengeluarkan zakat, yakinkan, pastikan uang harta sampean bakal tumbuh, saudara-saudara sekalian. Dan zakat fitri ini zakatnya tubuh badan kita, zakatnya ruh kita, tanda kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan mata dengan gratis, kuping dengan gratis, mulut dengan gratis, hidung dengan gratis. Kita berterima kasih kepada Allah dengan mengeluarkan zakatul fitri. Apa zakatul fitri ini saudara? Fitratullah allati fatara nas 'alaiha. Asli yang Allah Ta'ala ciptakan, khalqah. Dari awal Allah Ta'ala ciptakan adalah fitrah yang suci, yang bersih. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakatul fitri. Zakatul fitri ini saudara, tuhratun lisaim, membersihkan orang-orang yang puasa, mensucikan orang yang puasa. Sampai puasa bukan seperti puasanya Nabi Muhammad SAW, bukan seperti puasanya orang wali-wali, bukan seperti puasanya Habib Saleh, tidak. Kadang kita ada orang dengar lagu, dengar warta berita, melihat auratnya orang perempuan pakai gincu dan lain sebagainya. Betul tidak? Nah, ini puasa ini dibersihkan dengan zakatul fitri minal lagwi. Dari lagwi. Lagwi ini kesenangan-kesenangan yang tidak ada manfaatnya. Ya, menonton warta berita, waktu kita habis dan lain sebagainya. Kita keluarkan zakatul fitri ini untuk membersihkan lagwi yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Wa minar rafath. Apa rafath ini? Ucapan-ucapan kotor saat bulan Ramadan, baik siang hari atau malam hari. Saat kita mengeluarkan zakatul fitri ini saudara, maka dosa-dosa yang kita lakukan itu habis seperti kotoran kena sabun, hilang bersih saat kita mengeluarkan zakatul fitri saudara. Tu'matun lil masakin, makanan buat orang miskin. Siapa orang miskin itu, Bib? Orang miskin itu, mohon maaf, yang tidak punya bekal hidup selama 60 tahun. Ustaz Yudi, berapa umur? Maaf. 49, taruh 50 ya, insyaallah panjang umur sampai sehat walafiat. Umur sampai 50. Kalau sudah sampai umur 60, ya, per tahun sampai berapa menghabiskan uang? Misalnya 10 juta. Ya. Berarti 12 tahun berapa? Bisa duit uang enggak sampai? Saya pengen kalkulator nanti sampai. Berarti 120 juta. Kalau sampai tidak punya 120 juta, sampai boleh terima zakatul fitr. Al-umur al-ghalib, begitu. Paham? Itu diantara seperti itu. Wal fuqara, siapa fuqara itu? Fuqara itu yang orang pemasukannya 1 juta sebulan, pengeluarannya 1.200.000. Lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Jadi kalau Ustaz Lutfi umurnya 30 tahun, setiap tahunnya keluarnya 120 juta kali ketiga berapa? 120 kali 3 360. Pinter sampai. Biar masaku error dulu. Ngantuan masaku. 360 juta. Kalau sampai tidak punya 360 juta, sampai boleh terima zakatul mal karena tidak punya bekal al-ghalibul umur. Tapi kalau sampai ada uang, ada warisan yang akan datang, ada gaji kalau dikumpulkan lebih dari itu, sebaiknya sampai mengeluarkan zakatul fitri. Kenapa zakatul fitri ini saudara? Membersihkan tubuh, ini zakatnya tubuh kita. Makanya orang itu berat, mau ibadah berat, mau ini berat, zakat fitrinya tidak dikeluarkan saudara. Dan ini tu'matun lil masakin, orang-orang miskin. Dan harus diberikan zakatul fitri ini min afdal ma tut'imun. Yang paling bagus sesuatu dimakan. Jangan dikasihkan orang miskin yang jelek-jelek, yang hitam-hitam itu saudara. Yang banyak kutunya, yang banyak kerikilnya itu tidak boleh. Sampai mau tidak makan itu? Sampai mau tidak buat anak sampean? Ya tidak boleh. Ya itu dikasihkan ayam aja saudara, yang jelek-jelek itu. Karena apa?
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini firman Allah. Tidak akan sampai kepada Allah apa-apa yang kamu infakkan kecuali yang kamu cintai, kamu infakkan. Baru akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang sekarang ini yang diinfakkan beras-beras yang sudah jelek-jelek diinfakkan, tidak bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus sampai diinfakkan sekiranya sampai makan itu beras, baru sampai sampaikan. Dan ukurannya istilah ulama, ada yang mengatakan 2 kilo 40 gram, ada yang mengatakan 2 kilo setengah. Ya. Dan dengan syarat yaitu makanan pokok. Makanan pokok orang Tanggul Indonesia sudah tahu jelas beras. Ya, kalau makanan pokoknya gandum ya gandum. Kalau makanan pokoknya kurma ya kurma. Kalau makanan pokoknya sagu ya sagu zakatnya. Ya, itu yang diharuskan adalah yang bersih, yang bagus. Dan ini saudara, zakatul fitri ini harus dikeluarkan sebelum sholat id, sebelum sholat lebaran. Tadi hadis yang saya bawakan, barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat, maka ini adalah zakatun makbulah, zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh sampai mengeluarkan dari Ramadan, boleh, tapi waktu wujub, waktu wajibnya harus orang itu hidup mengalami pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Misalnya orang itu hidup malam lebaran, dia masih hidup, dia wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga bayi yang keluar terakhir bulan Ramadan. Misalnya asar dia lahir, tahu-tahu hidup sampai Syawal, ini pun wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat ini saudara wajib dikeluarkan bagi orang yang menanggung tanggung jawab nafkah keluarganya. Misalnya siapa? Ustaz Lutfi, sampai punya istri, sampai punya pembantu, punya anak, bahkan ibunya wajib kalau sampai ngasih nafkah untuk keluarganya. Kalau ada saudara sampean, pembantu sampean harus sampai keluarkan zakatnya. Orang sekarang kan aneh, zakatnya pembantunya diambilkan dari gajinya, ini tidak boleh saudara. Bahkan zakatul malnya diambilkan buat THR, tidak boleh saudara. Harus tahu dijelaskan bahwa ini zakatul fitri. Dan zakatul fitri itu waman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri ini, maka orang itu akan mendapatkan zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan malam lebaran. Paling bagusnya waktu itu adalah malam lebaran. Karena adrak juz'un min Ramadan wa juz'un min Lailatul Id. Orangnya hidup pada waktu bulan Ramadan dan dia masih hidup pada malam lebaran. Itu diwajibkan orang yang mengalami daripada juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal, itu dia wajib mengeluarkan zakat dan harus bilang dan niat, hadhihi zakatul fitri anni. Ini buat saya, ini zakat fitri saya. Atau sampai mengucapkan ini zakatul fitri buat keluarga saya, istri saya, anak saya, dikasihkan. Dan harus tepat kepada fuqara wal masakin asli. Sekarang ini macam-macam saudara. Orang fuqara wal masakin ini kadang-kadang baru diambil, tahu-tahu dijual lagi. Kadang-kadang seperti itu, ngambil dari banyak macam-macam saudara. Kadang-kadang dari satu orang ngambil 2 kali saudara. Ada lagi zakat yang dipakai akal-akalan. Hati-hati sampean, tidak boleh. Agama bikin mainan. Habib mau mengucapkan ini dengan syarat tidak boleh diamalkan. Saya tidak tanggung jawab di hadapan Allah. Banyak orang amalkan. Zakatul fitri dimasuki zakatul mal dalamnya. Dia punya zakat 1 miliar, berapa Sakur? 25 juta Pak Sakur. Orang kalau punya uang 1 miliar 25 juta. Kalau 100 juta berapa Sakur? 2 juta? 2 juta setengah Sakur. Sampai kalau ngatur udah salah hitung-hitungan sampai jadi bendahara gimana hitung-hitungan? Ada istrinya bantu ya. Jadi begitu. Sampean kalau sudah punya zakat, orang itu punya zakat 100 juta. Artinya uang yang sampai sekarang yang di rekening sampean itu berapa?
Mulai dari Ramadan, dari sampai Ramadan yang akan datang, terakhir berapa di rekening sampean itu? Ya terakhirnya itu dikeluarkan, sampean harus mengeluarkan zakat. Ini orang mengeluarkan 2,5 juta, 100 ribuan dikeluarkan 25 biji, dimasukkan dalam beras. Ya, dimasukkan dalam beras. Ini zakatnya 4 orang, menjadi 10 kilo. Dikasihkan orang miskin. Ini zakatnya istri saya, anak saya, dan pembantu saya. Senang orang miskinnya. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu jalan 10 meter dipanggil, sini pak. Boleh tidak saya beli ini pak, 200 ribu. Senang orang miskinnya. Senang tidak? Senang. Ya senang, harganya cuma 100 atau berapa. Dibeli, padahal di dalamnya ada 2,5 juta. Ini orang kal-akaran dengan Allah Ta'ala nih kan. Orang yang nikah tak bakal seneng mau diingat cerita. Cerok torok, mun beda habib kiai ngajarin nikah sesat nikah. Kayak kata Imam Ghazali, ta'allamtu syarra li syarr. Saya belajar ilmu-ilmu kuntilanak ini bukan saya amalkan, ya, supaya saya tidak kena begitu. Makanya kalau yang ada yang hadir di sini biasa terima zakat, periksa dulu dalamnya, Pak. Jangan-jangan ada hilah-hilahnya begitu. Itu tidak boleh, saudara. Dan zakatul fitri ini, saudara, dikeluarkan sebelum sholat. Kalaupun uzur, misalnya orang itu musafir di perjalanan, di pesawat, di kapal dan sebagainya, itu diperkenankan kalau mereka ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, sezakat sampean ini sudah menjadi sedekah. Makanya harus fokus dan konsentrasi dari sekarang menyiapkan. Jangan malam lebaran rebutan sampai mencari beras. Saya kasih penyangan ikan waktu. Marah sampai sopunya ada tak oleh pun. Orang miskinnya sudah banyak pulang bawa beras sudah ke rumah sampai. Jangan gelap ya. Nah, jadi seperti itu, harus dari sekarang sampai harus siap-siap bahwa ini zakatul fitri, ini kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sampean wajib sholat, seperti sampean wajib puasa, zakatul fitri ini dikeluarkan. Sampean punya anak bayi, itu pun sampean wajib mengeluarkan zakatul fitri. Sampean punya istri, wajib mengeluarkan zakatul fitri. Sampean punya orang tua, sampean punya saudara yang nafkahnya, yang sampean keluarkan nafkahnya ini dari uang sampean sendiri, maka sampean harus mengeluarkan zakatul fitri. Ini untuk zakat tubuh kita, zakat ruh kita, agar diberikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ini zaman masih banyak orang miskin, saudara. Tidak ada berserakan orang miskin di mana-mana, kecuali ada kecurangan daripada orang-orang kaya untuk menunaikan zakatnya, saudara. Kalau orang kaya ini insaf, bijaksana, takut sama Allah, tidak bakal sampai lihat orang miskin berserakan di mana-mana. Karena tidak pedulinya orang-orang kaya, karena tidak pedulinya orang-orang kaya beranggapan harta yang ada sama dia itu adalah jerih payahnya dia. Ini adalah satu kekeliruan, saudara. Harta ini titipannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai belajar dari tukang parkir. Tukang parkir mobil itu jaga mobil Mercy, jaga mobil Innova baru, ini jaga sama dia. Begitu orangnya datang ngambil, print, suruh jalan sudah. Sedih tidak? Oh, namanya titipan. Ya begitu. Harta itu seperti itu, saudara. Kalau sudah mengaku titipannya Allah, kalau mau diambil sama Allah, ya Allah yang punya, Allah yang memberi kepada kita. Belajar dari tukang parkir. Mobil banyak, kadang-kadang jaga 20 mobil dia. Satu hari 20 mobil. Saat orangnya tidak ada, dia beranggapan dia yang punya karena bertanggung jawab. Resmi, bukan liar-liar, saudara. Begitu orangnya datang untuk mengambil mobilnya, dia tidak bersedih atau apa, cukup membunyikan peluitnya, print, jalan sudah. Itu manusia tidak, dia beranggapan titipan. Begitu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, berontak, busar dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya kita betul belum kita mengakui bahwasanya titipan yang ada sama Allah Subhanahu wa taala harus sampai berikan kepada yang berhak, keluarkan zakatnya. Dulu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Tha'labah.
Tha'labah ini jadi burung darahnya masjid. Yang nyapu dia, yang sholat di sebelahnya Rasulullah dia, yang segalanya dia. Lalu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah bosan miskin ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah supaya saya dikasih harta. Apa sabda Rasulullah? Ya Tha'labah, qalilun yakfik khairun min kathirin yudghib. Sedikit membuat engkau cukup, qanaah lebih bagus daripada banyak membuat engkau sombong. Kayak sampai-sampai ini yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada diberikan oleh Allah, sampai syukuri saudara-saudara sekalian. Karena banyak orang saudara di saf awal masjid, ya, siwaknya tidak pernah lepas, jadahnya, tasbihnya, minyaknya macam-macam. Begitu dapat uang warisan, jangan lagi kelihatan siwaknya, batang hidungnya tidak kelihatan. Nah ini salah apa ini? Lalu maksa tiap hari, ya Rasulullah, mintakan doa saya. Ya Tha'labah, qalilun yakfik khairun min kathirin yudghib. Sedikit cukup untukmu, lebih bagus daripada banyak sombong. Ya, akhirnya maksa didoakan oleh Rasulullah. Allahumma kathir mala Tha'labah, Allahumma rizuk Tha'labah. Ya Allah, berikan rezeki Tha'labah ini. Subhanallah, dia memelihara kambing tetangganya dengan syarat kalau punya anak 2-1-1. Begitu, punya anak 2-1 sampai dia punya sendiri, sampai dilepas punya tetangganya, sampai berkembang biak dia punya kambing. Sampai berkembang biaknya seperti cacing dari banyaknya dia punya kambing. Akhirnya sudah mulai, yang biasanya 5 waktu sudah mulai kayak gigi bogang, saudara. Biasanya subuh di shaf awal sudah mulai telat ini. Biasanya sholat asar berjamaah sudah mulai telat. Sampai 5 waktu dia tidak sholat di masjid. Bahkan dia sibuk dengan hartanya, keluar dari kota Madinah karena sudah tidak cukup di dalam kota daripada harta yang dia punya. Sampai-sampai sholat Jumat pun dia tidak sholat. Setelah sampai zakat kambingnya dia, akhirnya saudara datang putusan Rasulullah SAW. Ya Tha'labah, saya dikirim oleh Rasulullah untuk mengambil zakat daripada zakat kambingmu. Apa kata Tha'labah? Katakan kepada temanmu. Sudah tidak panggil Rasulullah lagi sudah. Ini uang ini nggak sombong orang nanti. Mangga nampian orang ini gak berakal, namun tentu mulai soki. Orang ini kan mulai soki sudah lupa segala-galanya. Seakan-akan dia sudah bisa memiliki segala sesuatu. Tanda-tandanya orang ini kalau sudah kaya, dia sudah lupa bahwasanya ini jeripaya dia. Hati-hati, hidup ini sementara sudah. Yang membuat sombong ini satu, uang sudah. Makanya sabdanya Rasulullah SAW, dia bilang taraktu fitnatan li ummati adarru minal mal. Saya tidak tinggalkan fitnah ujian kepada umatku lebih parah daripada uang. Kalau sudah punya uang, sombong, beranggapan dia sudah bisa segala sesuatu karena uang itu menunjukkan kerendahan akalnya orang ini, saudara. Harta ini tidak bisa merubah seseorang, tapi menunjukkan keaslian orang itu, saudara. Makanya, saudara, orang kalau miskin sampai 40 tahun, tahu-tahu dapat uang warisan besar, ini repot orang seperti ini, saudara. Cekengnya orang ini. Kenapa? Karena sudah biasa lapar 40 tahun. Payah sudah, mau ngasih sek repot. Tapi orang lebih bagus, dia kaya 40 tahun terus miskin, jiwanya masih jiwa kaya, dia suka menginfakkan sekalipun sudah saat itu miskin, sudah. Akhirnya sampai ditanya 2-3 kali, lalu Tha'labah mengatakan, itu temanmu hanya minta jizyah kepada saya, bukan zakat. Jizyah itu diwajibkan bagi orang non-Islam yang tinggal di negeri Islam, harus bayar jizyah. Marah Rasulullah SAW. Ingkar, sudah sombong, sudah lupa diri. Bukan dari zaman sekarang, dari zamannya Nabi juga banyak orang yang lupa diri, saudara. Makanya jiwa ini kalau emas tetap emas, tidak akan berubah.
tidak akan berkarat, tidak akan legang dengan waktu. Emas, sampai mau ketemu emas dalam tanah, ya tetap emas kelihatan tidak berkarat. Sampai mau ketemu emas di laut, tetap tidak berkarat. Sampai mau ketemu emas di rawa-rawa, tetap mengkilap emas. Kalau emas, manusia juga begitu. Kalau sudah jiwanya jiwa emas, jiwanya betul-betul tidak berubah, dia tidak akan berubah dengan keadaan apapun karena jiwanya sudah baik, becek sudah. Tapi kalau orang jiwanya kuningan, saudara, yasda'an gharib, sebentar saja sudah naik. Akhirnya dibilang wailul laka ya Tha'labah, celaka engkau ya Tha'labah. Yang mengucapkan siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai Rasulullah meninggal. Sebelum meninggal datang kaget, disampaikan ya Tha'labah. Rasulullah mengatakan wailul lak. Apa wail itu? Wail itu telaga di api neraka. Celaka maksudnya kamu bakal masuk wail. Begitu dia sadar ada orang yang menyampaikan, Rasulullah bilang, "La, Allah Ta'ala sudah melarang saya untuk menerima zakatmu." Coba bayangkan sampai. Akhirnya meninggal Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Katanya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sudah menolak. Siapa saya kalau menerima zakatmu sedang Rasulullah sudah menolak. Waktu Sayyidina Umar juga begitu. Tidak mau saudara-saudara menerima zakatnya. Maaf, karena sudah ingkar dan sombong. Sampai dia meninggal pada zamannya Sayyidina Utsman, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Al-mal yudghib, akan membuat kalian sombong, akan membuat kalian lupa diri, akan membuat kalian sudah paling benar. Karena uang ini dipakai segalanya. Tidak, saudara. Uang kalau minta kepada Allah, minta uang yang barokah. Jangan minta uang banyak. Belum tentu uang banyak buat kebahagiaan sampai. Ada orang miskin, tukang becak di Tanggul ini, saudara dulu. Jual jemblem. Begitu dia kaya raya, lupa diri, saudara. Lupa tandanya orang ini bajingan tengik. Yang dulunya miskin, hidup setengah mati dengan istrinya. Istrinya yang menanggung dia saat dia miskin. Begitu kaya, istrinya dicerai. Bajingan tidak? Bajingan tidak? Lalu teman-teman dekatnya dipisah semua sama dia karena sudah merasa kaya. Makanya saudara, kalau minta rezeki kepada Allah, Allahumma rizqni rizqan halalan mubarakan thayyiban. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal, berikanlah rezeki yang barokah, sedikit bermanfaat daripada nanti banyak keluar dari agama, sombong kepada ulama, sombong kepada ajaran Nabi. Orang-orang ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, jadi ikut madhabnya Tha'labah. Orang yang kaya raya di zaman Nabi tidak mau membayar zakat dan sudah lupa diri. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan rezeki kita yang halal, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengerjakan puasa yang benar, baca Al-Quran yang istiqomah, dan membaca tasbih dan tahmid. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadri. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa ketemu Ramadan yang akan datang, agar bekal kita banyak bertemu dengan Allah setelah kita diberikan panjang umur. Mudah-mudahan nanti diberikan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tawwab